Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Otia, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 SMK Negeri 1 Purbalingga. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai karya tulis ilmiah pada mata pelajaran Bahasa Indonesia semester genap. Tentunya kalian sudah pernah mendengar karya tulis ilmiah atau barangkali ada yang sudah pernah membuat. Bahwa karya ilmiah itu merupakan suatu karya dalam bidang pengetahuan dan teknologi yang berbentuk ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta. Bisa observasi, eksperimen, kajian pustaka. Bentuk dari karya ilmiah berupa karya ilmiah remaja, karya ilmiah populer, laporan kajian, jurnal ilmiah, bisa berupa riset atau skripsi, tesis, disertasi. Apa itu skripsi? Skripsi itu adalah tugas akhir yang untuk mahasiswa S1. Kemudian tesis itu adalah tugas akhir mahasiswa S2. Disertasi itu adalah tugas akhir untuk mahasiswa S3 dengan gelar doktor. Kemudian untuk tesis itu MPD, PhD dan sebagainya. Kemudian untuk skripsi itu untuk S1, baik itu SPD maupun SE atau mungkin yang lainnya. Karakteristik karya ilmiah yang pertama adalah objektivitas, berdasarkan fakta, logis, reproduktif, memberikan pemahaman yang rinci, sistematika yang terstruktur, menggunakan bahasa yang baku atau denotatif, kemudian faktual, didukung oleh bukti, teori hasil penelitian yang valid. Struktur karya ilmiah, yang pertama bagian awal, yang kedua bagian inti, yang ketiga bagian akhir. Struktur karya ilmiah bagian awal yaitu judul dapat dengan jelas dan singkat menunjukkan isi karya ilmiah. Judul itu menunjukkan subjek penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, dan ruang lingkup atau batasan penelitian. Penulisan judul dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu menggunakan huruf kapital pada seluruh huruf judul. Dan yang kedua, menggunakan huruf kapital pada awal kata, kecuali kata tugas. Struktur karya ilmiah selanjutnya yaitu nama penulis dan afiliasi. Nama penulis artikel ilmiah ditulis tanpa menggunakan gelar. Nama belakang tidak boleh disingkat karena akan digunakan saat dikutip oleh orang yang menggunakan karya ilmiah tersebut sebagai acuan. Sedangkan afiliasi adalah nama institusi, tempat penulis bekerja atau bersekolah. Struktur karya ilmiah selanjutnya untuk bagian awal yaitu abstrak. Apa itu abstrak? Abstrak itu berupa rangkuman karya ilmiah dalam satu paragraf singkat. Sedangkan kata kunci itu mewakili topik sesuai dengan bidang ilmu yang dikupas atau dianalisis dalam karya ilmiah. Struktur karya ilmiah bagian kedua yaitu inti. Inti terdiri dari pendahuluan, kerangka teoritis, metodologi penelitian, pembahasan, simpulan, dan saran. Bagian pendahuluan yang pertama terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Apa itu latar belakang? Latar belakang memberikan uraian singkat tentang topik penelitian, penyebab timbulnya masalah, dan pentingnya pembahasan topik. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Masalah yang akan dibahas oleh penulis terkait dengan pertanyaan mengapa dan bagaimana pada pilihan topik. Tujuan penelitian yaitu pernyataan mengenai capaian pembahasan yang sesuai dengan rumusan masalah. Selanjutnya, manfaat penelitian adalah penjelasan mengenai kegunaan penelitian karya ilmiah tersebut. Kerangka teoritis yaitu bagian yang disebut dengan landasan teori atau kajian pustaka. Kerangka teoritis itu berisi penjelasan mengenai kajian beberapa penelitian sebelumnya dan kajian teori-teori yang relevan dengan topik permasalahan. Pada bagian ini disampaikan juga mengenai hipotesis penulis.
Selanjutnya adalah metodologi penelitian, berisi langkah-langkah atau prosedur penelitian yang mencakup persiapan, penentuan sumber data, pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaporan. Selanjutnya untuk pembahasan itu adalah dalam penelitian itu yang paling penting selain latar belakangnya. Jadi di pembahasan itu menurut Mohlezin, pembahasan menjelaskan mengenai makna yang terungkap dari hasil. Jadi penjelasan ini juga mengenai makna ilmiahnya dibandingkan dengan teori yang berlaku di kalangan ilmuwan. Simpulan dan saran. Menurut Mohlezin, simpulan harus mengacu pada tujuan. Pada simpulan, tujuan harus terjawab dengan tegas. Hasil penelitian disampaikan apa adanya walaupun kurang sesuai dengan hipotesis awal. Untuk bagian akhirnya yaitu ada daftar pustaka, ada lampiran. Tentunya kalian pernah mendengar apa itu daftar pustaka, yaitu sumber-sumber ya, sumber-sumber atau bisa dari buku, bisa dari jurnal, bisa dari internet, bisa dari majalah dan lain-lainnya. Selanjutnya ada lampiran. Lampiran itu bisa berupa dokumentasi, kemudian lampiran wawancara dan lain-lainnya. Ini adalah beberapa tanaman yang kaya akan manfaatnya yang ada di sekitar kita. Yang salah ini ada daun sirih bumi, kemudian daun mangkokan, daun cipukan, kemudian ada daun kelor. Ini juga bisa digunakan untuk membuat sebuah karya ilmiah. Bisa juga dengan MBG atau makan bergizi gratis. Ini adalah penerapan bagaimana kalian mengimplementasikan dalam sebuah karya ilmiah untuk makan bergizi gratis. Contohnya dilihat dari sudut pandangnya yaitu sisa-sisa makanannya, kemudian ketika datangnya MBG akan mempengaruhi pembelajaran di kelas dan lain-lainnya. Ini permasalahan yang bisa yang terjadi, yang sudah pernah terjadi di Kabupaten Purbalingga, yaitu peristiwa banjir bandang di Desa Serang dan Sangkanayu ya, yang belum lama yaitu sekitar bulan Februari ya tahun 2020 lalu. Di daerah tersebut mengalami banjir bandang. Mungkin nanti kalian bisa melihat contoh yang Ibu sertakan di link draft. Silahkan kalian buka beberapa contoh punya adik tingkat dan kakak tingkat kalian dalam membuat karya ilmiah. Oh ternyata karya ilmiah seperti ini, dan sebagainya. Untuk penulisannya nanti Ibu akan jelaskan. Contoh karya ilmiah silakan bisa dilihat pada link di bawah ini. Selanjutnya kalian akan membentuk kelompok yang terdiri dari 3 orang. Kemudian buatlah karya ilmiah sesuai dengan sistematika yang sudah Ibu jelaskan. Yang ketiga, ketentuan penulisan. Yang pertama, judul ditulis dengan font 14 di tengah. Kemudian selain judul, font itu 12 dengan huruf yang digunakan Times New Roman, spasi 1,5 cm, rata kanan kiri. Karya orisinal tidak boleh mengambil dari AI apapun, tidak plagiat dan lain-lainnya. Demikian untuk pembelajaran bahasa Indonesia untuk materi karya tulis ilmiah. Barangkali ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan langsung ke Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.